Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alfia Kherani dengan NIM 2308611. Di sini saya ingin membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu mata kuliah pengantar metode penelitian yang diampu oleh Ibu dosen Dr. Andes Rosmawati MPD dan Dr. Yuni Astuti SPD MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang variabel dalam penelitian, khususnya dalam konteks pendidikan olahraga. Yang mana sebelum kita masuk ke jenis-jenis variabel, teman-teman bisa mencoba bayangkan jika seorang pelatih ingin tahu apakah latihan sprint dengan beban bisa meningkatkan kecepatan lari atletnya, ataupun seorang guru olahraga ingin melihat apakah metode pembelajaran yang berbasis video lebih efektif dibandingkan demonstrasi langsung dalam meningkatkan pemahaman teknik pada passing sepak bola. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu semua, kita bisa atau kita membutuhkan penelitian. Dan dalam penelitian ada yang namanya variabel-variabel yang perlu kita pahami. Nah, apa sih itu variabel? Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dapat berubah nilainya. Variabel digunakan untuk mengidentifikasi hubungan antara fenomena yang sedang diteliti. Sederhananya, variabel adalah sesuatu yang dapat berubah dalam penelitian dan bisa diukur. Variabel bisa berupa durasi latihan, jenis latihan, kecepatan lari, teknik passing, motivasi atlet, ataupun daya tahan tubuh seorang atlet. Nah, variabel itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu ada variabel bebas. Variabel bebas atau independent variabel adalah variabel yang mempengaruhi atau menyebabkan perubahan pada variabel lain. Dalam eksperimen, variabel ini dimanipulasi oleh peneliti untuk melihat dampaknya terhadap variabel lain. Di pengertian lainnya, juga bisa kita artikan variabel bebas ini faktor yang bisa kita ubah dan kita manipulasi sesuka kita dalam penelitian untuk melihat efeknya terhadap variabel lain. Bisa dibilang variabel bebas adalah penyebab perubahan dalam penelitian. Contohnya misalnya dalam penelitian tentang pengaruh metode belajar terhadap hasil ujian. Nah, variabel bebasnya yaitu metode belajar. Mungkin kita lihat dari konteks pendidikan olahraga, misalnya pada latihan fisik, apakah latihan high intensity interval maaf apakah latihan HIIT lebih efektif meningkatkan daya tahan atlet dibandingkan jogging? Nah, variabel bebasnya adalah latihan HIIT ataupun jogging. Contoh lainnya pada durasi latihan. Apakah latihan 30 menit lebih baik dibandingkan 60 menit untuk meningkatkan kekuatan otot? Durasi latihannya adalah variabel bebas. Dan pada contoh lain, yaitu pada metode pembelajaran, apakah pembelajaran teknik renang lebih efektif dengan demonstrasi ataupun melalui video? Variabel bebasnya yaitu metode pembelajaran. Nah, semakin tinggi atau semakin rendah nilai variabel bebas yang kita atur, maka kemungkinan besar akan ada perubahan pada hasil penelitian. Baik, pada lanjut jenis variabel yang kedua yaitu ada variabel terikat atau dependent variabel. Bisa kita artikan variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Dengan kata lain, variabel ini adalah hasil atau efek dari perubahan variabel bebas.
Atau sederhananya, variabel terikat adalah akibat dari perubahan dalam penelitian. Contohnya yaitu dalam penelitian metode belajar terhadap hasil ujian adalah variabel terikatnya. Atau mungkin kita melihat dari konteks pendidikan olahraga, misalnya di latihan fisik. Apakah latihan HIIT lebih efektif meningkatkan daya tahan atlet? Nah, daya tahan atlet adalah variabel terikatnya. Kita lihat contoh lain yaitu dari durasi latihan. Apakah latihan 30 menit lebih baik dibandingkan 60 menit dalam meningkatkan kekuatan otot? Maka kekuatan otot adalah variabel terikatnya. Contoh lain yaitu metode pembelajaran. Apakah pembelajaran teknik renang lebih efektif? Apakah pembelajaran teknik renang lebih efektif dengan demonstrasi langsung atau melalui video? Pemahaman teknik renang adalah variabel terikatnya. Jadi kalau variabel bebas itu sesuatu yang kita ubah, variabel terikat itu sesuatu yang kita ukur akibat perubahan itu. Baik, selanjutnya yaitu variabel perantara atau mediating variabel. Nah, variabel ini adalah variabel yang menjembatani hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Yang mana variabel ini menjelaskan bagaimana atau mengapa variabel bebas dapat mempengaruhi variabel terikat. Sederhananya, variabel ini adalah jembatan yang menghubungkan penyebab dan akibat dalam penelitian. Contohnya yaitu dalam penelitian tentang pengaruh latihan olahraga terhadap kebugaran. Motivasi olahraga bisa menjadi variabel perantaranya. Artinya latihan olahraga mempengaruhi motivasi yang kemudian meningkatkan kebugaran. Kita lihat contoh lain dari konteks pendidikan olahraga yaitu misalnya latihan fisik. Bisa jadi latihan yang lebih bervariasi, variabel bebasnya bervariasi, meningkatkan motivasi atlet. Motivasi atlet tersebut adalah variasi perantara, sehingga akhirnya performa atlet meningkat. Yang kedua, contoh kedua yaitu ada durasi latihan. Semakin lama latihan atau semakin tinggi intensitas latihan, maka kebugaran meningkat dan akhirnya kecepatan lari juga meningkat. Contoh lainnya yaitu ada pada metode pembelajaran, yang mana jika metode pembelajaran lebih interaktif, maka konsentrasi siswa bisa meningkat, yang membuat pemahaman teknik juga lebih baik. Kesimpulannya yaitu variabel bebas merupakan faktor yang mempengaruhi, variabel terikat merupakan hasil yang dipengaruhi, dan variabel perantara adalah faktor yang menjelaskan hubungan antara variabel bebas dan terikat. Dengan memahami jenis-jenis variabel ini, kita bisa membuat penelitian yang lebih terstruktur dan menghasilkan data yang lebih akurat di bidang kita masing-masing. Terkhusus saya sendiri di bidang pendidikan olahraga. Baik, mungkin itu saja presentasi dari saya atau penjelasan materi dari saya. Terima kasih sudah menyimak presentasi ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.